Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai integral. Yang saya akan jelaskan kali ini adalah mengenai integral tentu dan integral tak tentu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai integral tentu. Tahukah kamu bahwa pada integral tentu kita dapat menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, saat ini diberikan contoh 3 gambar yang menggambarkan kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, dan Y sama dengan Hx. Saat kita ingin menghitung luas dari ketiga kurva ini, contohnya untuk kurva pertama, kita hanya tinggal menggunakan rumus luas persegi panjang. Untuk gambar yang kedua, yaitu untuk luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Gx, kita hanya tinggal menggunakan luas trapesium. Yang ketiga, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Hx, kita hanya perlu menggunakan rumus luas segitiga. Nah, lalu kemudian di sini digambarkan suatu kurva Y sama dengan Fx yang berbeda dengan yang 3 yang sebelumnya. Kurva Y sama dengan Fx yang tidak beraturan ini, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva ini, tentu kita akan kesulitan karena sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi, untuk menghitungnya ini tentu juga kita tidak dapat menggunakan rumus luas persegi panjang, rumus luas trapesium, ataupun rumus luas segitiga. Jadi, cara menghitungnya adalah kita menggambarkan poligon atau kotak-kotak di bawah kurva tersebut. Nah, untuk setiap poligon atau kotak-kotak ini memiliki lebar yang sama, tetapi memiliki panjang yang berbeda. Jadi, untuk setiap satu kotaknya itu, lebar kotaknya itu kita gambarkan dengan delta X, lalu kemudian panjang kotaknya itu adalah Fxi. Kemudian untuk menghitung luas dari satu kotak itu, satu poligon itu adalah dengan rumus panjang dikali lebar, atau sama dengan Fxi dikali delta X. Jadi, untuk semua poligon atau kotak-kotak yang ada di bawah kurva ini, kurva Y sama dengan Fx ini dapat kita rumuskan dengan Fx1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah dan seterusnya sampai Fxn dikali delta X. Atau sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi dikali delta X. Semakin banyak kotak, maka ruang kosong akan semakin tertutupi. Maksudnya adalah kotak-kotak yang ada di bawah kurva Y sama dengan Fx ini, ketika dia banyaknya sampai tak hingga, maka akan menutupi semua kurva ini. Kemudian kita gunakan juga limit N mendekati tak hingga, yaitu untuk jumlah semua kotaknya, karena tadi kotaknya ini jumlahnya tak hingga. Atau dapat dirumuskan juga seperti yang sebelumnya, limit N mendekati tak hingga, sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi dikali delta X. Maka rumus ini dapat juga dituliskan sebagai, yaitu di mana limit N mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N itu menjadi integral A sampai B. Seperti yang tadi kan ada di gambar itu, kurva itu berjalan dari batas A sampai dengan batas B, maka jadilah rumus integral
A sampai B, fxi itu adalah fx. Fx itu yaitu kurva y sama dengan fx itu. Ini adalah fungsinya. Kemudian delta x itu adalah dx. Nah, jadi terciptalah rumus yang baru ini, yaitu integral tentu dari fx terhadap x dengan batas a sampai b. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Untuk menjawab contoh soal ini, yang pertama kali kita harus cari delta x-nya. Delta x-nya yaitu rumusnya adalah b kurang a per n. Dari soal ini kita tahu bahwa a-nya itu sama dengan 0, batas bawahnya, lalu b-nya itu sama dengan 2, dan kemudian fungsinya itu atau fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 3. Kita lanjutkan ke delta x-nya, maka delta x-nya itu sama dengan 2 dikurang 0 per n. N di sini tidak perlu kita turunkan karena dia merupakan jumlah kotak-kotak itu. Lalu kemudian hasilnya menjadi 2 per n. Selanjutnya kita cari xi-nya. Xi ini akan membantu kita dalam menghitung fxi-nya. Jadi nanti dalam kita menghitung fxi-nya, kita hanya tinggal mengsubstitusikan xi-nya ke dalam persamaan fx. Selanjutnya, xi sama dengan a ditambah delta xi sama dengan 0 ditambah 2n dikali i sama dengan 2i per n. Kemudian kita masuk ke fxi-nya. Fxi sama dengan 2, kita substitusikan xi-nya menjadi 2 dikali 2i per n ditambah 3 sama dengan 4i per n ditambah 3. Selanjutnya, kita masuk ke jumlah semua kotaknya. Notasinya adalah Rn, yaitu kita selesaikan Rn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, fxi dikali delta X. Maka sigma I sama dengan 1 sampai N, fxi-nya tadi kita substitusikan 4i per N ditambah 3 dikali delta X-nya tadi 2 per N. Maka kita dapatkan hasilnya 2 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari 4i per N ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N 3. Maka kita dapatkan hasilnya 2 per N. Yang selain I kita keluarkan, maka dapatnya 4 per N sigma I sama dengan 1 sampai NI ditambah untuk mengeluarkan 3 ini kita buat menjadi 3N. Lalu kemudian hasilnya menjadi 2 per N dikali 4 per N dikali N dikali N tambah 1 per 2 ditambah 3N. Maka kita sederhanakan menjadi 2 per N dikali 2N tambah 2 ditambah 3N. Sama dengan 2 per N dikali 5N tambah 2 per 1 sama dengan 10N ditambah 4 per N. Nah, kemudian terakhir integral 2x tambah 3 dx dari 0 sampai 2 sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 10N ditambah 4 per N yang tadi. Nah, caranya untuk limit tak hingga ini kita dapat lihat dari yang pangkatnya tertinggi, yaitu dari N ini. Lalu koefisien pangkat tertingginya 10 per 1 sama dengan 10. Selanjutnya untuk integral tak tentu. Integral tak tentu dirumuskan dengan integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Fx yang pertama ini adalah integran yang ingin diintegralkan, lalu kemudian fx ini adalah turunan dari integral itu, lalu kemudian c ditambah c itu merupakan konstanta.
Kemudian rumus integral tak tentu ini yaitu dapat dirumuskan dengan integral ax pangkat n dx. Hasilnya adalah ax pangkat n tambah 1, pangkatnya ditambah 1, kemudian dibagi pangkatnya yang baru yaitu n tambah 1, ditambah c. Kemudian dapat juga dituliskan sebagai 1 per n tambah 1 dikali ax n tambah 1 ditambah c. Keduanya ini sebenarnya memiliki hasil yang sama, hanya saja penulisannya berbeda. Kemudian kita masuk ke contoh integral dari 2x pangkat 5 dx. Hasilnya adalah 2x pangkat 5 tambah 1 per 5 tambah 1 ditambah c. Kemudian hasilnya dapat 2x pangkat 6 per 6 ditambah c. Maka didapatkan hasil keseluruhannya 1 per 3x pangkat 6 ditambah c.